Setelah meresmikan pelatih baru setelah menunjuk Bernardo Tavares, kini manajemen Persebaya Surabaya dituntut segera bergerak cepat mendapatkan pemain asing baru. Bernardo Tavares kabarnya sudah mulai memberikan kriteria pemain asing pilihannya, salah satunya center back berkaki kidal. Pemain asing memang menjadi titik lemah Persebaya saat ini. Setiap musim, Persebaya seolah selalu gagal mendapatkan pemain asing berkualitas. Untuk musim ini, terhitung 5 nama yang diprediksi bakal dilepas karena minim kontribusi. Diego Mauricio, Dejan Tumbas, Mihailo Perovic, Dime Dimov, dan Milos Rajkovic disebut-sebut bakal memainkan laga terakhir berseragam hijau saat melawan Persijap Jepara pada Minggu 28 Desember 2025. Dejan Tumbas dan Dim Dimov merupakan pemain asing yang bertahan sejak pertengahan musim lalu. Tumbas yang berposisi asli striker justru berpindah ke fullback kiri sejak awal musim. Jelas saja kontribusi sang pemain sangat minim. Sementara itu, posisi penyerang tengah yang dihuni Mihailo Perovic dan Diego Mauricio juga tak sesuai harapan. Keduanya total sudah bermain dalam 18 pertandingan, namun hanya 2 gol yang tercipta melalui Perovic. Padahal, Diego Mauricio yang merupakan mantan top skor Liga India, digadang-gadang mampu menjadi jawaban dari tumpulnya lini depan Persebaya dalam beberapa musim terakhir. Sayang, tak bergabung sejak pramusim membuat pemain 34 tahun tersebut terlihat belum padu dengan pemain lain di lapangan. Dengan hadirnya Bernardo Tavares di kursi kepelatihan, bukan tidak mungkin dirinya akan membawa mantan anak asuhnya dari PSM Makassar. Satu nama pemain asing yang menjadi andalannya selama di Makassar, yakni Yuran Fernandes. Pemain asal Tanjung Verde menjadi bek tangguh di Liga Indonesia. Gelar juara Liga 1 2023 menjadi bukti kerja sama apik antara Tavares dan Yuran. Demi anak emas Bernardo Tavares, Persebaya dan Arema saling sikut. Persebaya Surabaya dan Arema FC kembali berada dalam pusaran rivalitas panas yang tak terduga di bursa transfer Super League 2025-2026. Kali ini keduanya saling sikut demi mengamankan anak emas Bernardo Tavares bernilai 6,8 miliar. Nama yang diperebutkan bukan pemain sembarangan karena statusnya sebagai pilar penting PSM Makassar musim ini. Sosok itu adalah Victor Luis, bek kiri asal Brasil yang performanya langsung mencuri perhatian banyak klub. Menariknya, Persebaya Surabaya dan Arema FC melakukan manuver transfer yang nyaris identik jelang paruh musim 2025-2026. Dua rival klasik Jawa Timur itu sama-sama mengarahkan radar ke PSM Makassar dan kompetisi luar negeri. Situasi ini membuat bursa transfer Super League terasa lebih panas dari biasanya. Bonek dan Aremania pun dibuat waspada karena target incaran kedua klub terbilang serupa. Victor Luis yang kini menjadi komoditas panas. Bek kiri PSM Makassar itu dikaitkan dengan 3 klub besar asal Jawa Timur. Selain Persebaya Surabaya dan Arema FC, Persik Kediri turut masuk dalam daftar peminat. Kabar tersebut pertama kali mencuat dari akun Instagram seputar sepak bola nasional. Sejalan dengan performa impresif Victor Luis bersama PSM Makassar musim ini, kontribusinya bukan hanya bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan. Dari 14 pertandingan yang dimainkan, Victor Luis mencatatkan 1 gol dan 5 assist. Catatan itu terbilang mewah untuk ukuran seorang bek kiri di Super League. Tak heran jika Bernardo Tavares menjadikannya salah satu anak emas di skuad PSM. Peran vital itulah yang membuat banderolnya kini menyentuh 6,8 miliar. Di antara para peminat, Arema FC disebut memiliki peluang tersendiri. Faktor kedekatan personal dengan pelatih menjadi nilai tambah yang sulit diabaikan. Victor Luis juga sesuai dengan kebutuhan Persebaya Surabaya yang tengah mencari keseimbangan di sisi kiri pertahanan. Usianya yang 28 tahun dianggap matang untuk langsung memberi dampak.
Victor Luiz kini berada di persimpangan penting dalam karirnya di Indonesia. Bertahan bersama PSM atau hijrah ke Jawa Timur menjadi pilihan krusial. Jika transfer terjadi, dampaknya dipastikan signifikan bagi peta persaingan Super League. Persebaya Surabaya dan Arema FC siap saling sikut hingga detik terakhir. Bursa transfer masih panjang, tetapi tensi sudah terasa sejak sekarang. Anak emas Bernardo Tavares pun menjadi simbol panasnya persaingan dua raksasa Jawa Timur. Ini tanggal debut Bernardo Tavares melatih Persebaya. Tanggal debut Bernardo Tavares latih dan dampingi Persebaya Surabaya akhirnya terungkap dan langsung memantik rasa penasaran publik sepak bola nasional. Pelatih asal Portugal itu dipastikan baru akan memimpin langsung Green Force pada awal Januari 2026, bukan di dua laga terdekat. Persebaya Surabaya resmi mengumumkan penunjukan Bernardo Tavares sebagai pelatih kepala. Mantan pelatih PSM Makassar tersebut datang dengan reputasi kuat dan harapan besar untuk mengangkat performa tim kebanggaan Kota Pahlawan. Dalam pernyataan resminya, manajemen Persebaya Surabaya menegaskan kedatangan Tavares bukan sendirian. Meski sudah diumumkan, identitas asisten yang dibawa Bernardo Tavares masih belum diungkap ke publik. Jadwal kedatangan ke Surabaya serta waktu memimpin latihan perdana juga belum disampaikan secara detail oleh manajemen. Situasi ini membuat banyak supporter bertanya-tanya soal kapan Bernardo Tavares benar-benar mulai bekerja di lapangan. Belakangan, bocoran mengenai waktu mulai bekerja Bernardo Tavares mulai beredar di kalangan supporter. Informasi tersebut menyebut sang pelatih baru akan memimpin latihan setelah 2 pertandingan awal tahun rampung. Bernardo Tavares akan mulai memimpin latihan pada tanggal 5 Januari 2026, tulis salah satu fanbase Tribun Persebaya. Unggahan itu langsung menyebar luas dan menjadi bahan diskusi hangat di media sosial. Masih dari sumber yang sama, debut resmi Bernardo Tavares juga sudah diprediksi. Itu artinya, Coach Tavares akan menjalani debutnya saat laga menghadapi Malut United 10 Januari di Gelora Bung Tomo, lanjut unggahan tersebut. Jika informasi itu benar, maka laga melawan Malut United akan menjadi momen istimewa bagi Persebaya Surabaya. Pertandingan tersebut menjadi penampilan perdana Bernardo Tavares di hadapan publik Surabaya serta supporter setia bonek dan bonita. Menanti pemain asing, Dira Tavares.